Oke, ini sudah mulai kita record. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di ruang virtual kita ya. Ini kali perdana kita berada di ruang virtual. Semoga nanti kita bisa banyak hal yang bisa kita bahas di ruang virtual. Mumpung nanti kita ada pertemuan secara seperti ini ya. Baiklah, sebelum nanti hari ini kita akan membahas tentang materi yang baru ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang turunan ke N sebelum kita membahas PTS. Nah, itu kemudian kemarin kita membahas soal-soal di PTS. Ini masih ada 2 nomor di soal yang soal PTS yang belum kita bahas ya. Untuk itu, sebelum kita nanti ke kemonotonan, kita akan membahas tentang soal tersebut. Ya, benar ya nomor 5 sama nomor 9, betulkah yang belum kebahas kemarin? Betul. Iya, oke. Mau dibahas apa enggak? Mau, Bu. Oke, siap. Ibu akan siapkan pembahasannya. Nanti bagi yang tidak bisa masuk di meeting ini karena mungkin satu dan lain hal kayak gitu ya, nanti Ibu sudah record ini, nanti recordnya akan Ibu masukkan di channel YouTube Ibu, nanti Ibu masukkan juga di e-learning kita, jadi nanti tetap bisa ngelihat lagi, atau mungkin yang di sini belum sempat nulis dan sebagainya kayak gitu, nggak usah takut, nanti tetap di record, bisa kalian lihat ulang di YouTube nanti ya. Oke, kita lihat di nomor 5. Sebentar. Ibu share screen dulu. Pak, coba apakah sudah kelihatan Ibu mengeser Jamboard? Bisakah terlihat? Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Ini sebentar, ini Jamboardnya masih ini. Ibu ulang lagi Jamboardnya. Ya, sudah kelihatan ya? Kelihatankah anak-anak? Ya, oke. Ya, kita akan bahas dari soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 yang kemarin belum kita bahas. Ini ada limit X menuju tak hingga, bentuk limitnya adalah akar dari X kuadrat min 4 ditambah akar dari X kuadrat plus 3 ya, per akar dari 9X kuadrat plus 5 dikurang akar dari 4X kuadrat min 6. Tulisan Ibu bisa terbaca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini Ibu kali perdana pakai Jamboard. Biasanya Ibu pakai whiteboard Microsoft gitu, agak berbeda ya aplikasinya, tapi semoga bisa terbaca. Oke, ini untuk menghitung limit X menuju tak hingga. Kalau bentuknya akar-akar seperti ini, untuk menuju X tak hingga itu, limit X menuju tak hingga itu adalah dibagi dengan pangkat tertinggi, ya kan? Karena ini kalian lihat, pangkat tertingginya kalau di dalam akar itu kan X pangkat 2 gitu kan. Berarti nanti pangkat tertingginya tetap X pangkat 2. Kita bagi dengan X pangkat 2 ya. Jadi di sini ada ya, sebentar. Ya, nanti di sini aja. Limit X menuju tak hingga, kita bagi dengan pangkat tertinggi per masing-masing ya, yang di dalam akar. Pangkat tertingginya kan X pangkat 2 ya, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, di sini juga sama, 4 per X pangkat 2
ditambah ya di sini X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 2 ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini 9 X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah ya ini 5 per X pangkat 2 kemudian dikurangi akar dari 4X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 6 per X pangkat 2. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, kemudian selanjutnya limit X menuju tak hingga. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 berapa hasilnya? Berapa? X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dicoret, berarti tinggal angka berapa? 1 ya. 1, kemudian ini 4 per X pangkat 2, kemudian ditambah akar, ini juga 1, ditambah 3 per X pangkat 2, kemudian yang bawah tinggal 9 plus 5 per X pangkat 2 dikurang akar 4 min 6 per X pangkat 2. Kemudian kalian ingat, kalau limit X menuju tak hingga untuk 4 per X pangkat 2 kayak gitu, ini nilainya adalah, ini masing-masing adalah 0. Ini juga sama. Jadi tinggal yang di dalam akar, tinggal akar 1 ditambah akar 1 per yang di bawah akar 9 dikurangi akar 4. Jadi akar 1 adalah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian ini akar 9 adalah 3, kemudian akar 4 adalah 2. Tinggal 2 per 3 dikurangi 2 adalah 1, 2 dibagi 1 adalah 2. Ya, seperti ini. Sampai ini dulu, silahkan ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai ini. Adakah yang masuk lagi? Belum Ibu? Ya ini, admit dulu. Ya, sebentar Ibu, ini ada yang masuk dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Belum, Bu. Belum. Udah jelas? Untuk nomor 5 jelas? Jelas nggak? Jelas. Oke, siap. Kalau nomor 5 jelas, sekarang kita ke nomor 9. Bisa ya? Oke, kita ke nomor 9. Oke, untuk nomor 9, soalnya nomor 9. Sorry. Nomor 9. Soalnya limit dari X menuju 0, kemudian minus X min akar X min 2 per X dikurang 4 sama dengan A, nilai A sama dengan berapa ya. Nih sebentar, ini kayaknya ada yang masuk lagi. Ini kalau nggak ada operatornya, Ibu harus admit satu-satu yang masuk. Lumayan ya. Ya, oke. Ini yang nomor 9, kemudian langkahnya nanti yang perlu kalian ingat, adalah jika ada limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Ya, ini X-nya misalkan diganti X min 2, ya bawahnya harus X min 2. Atasnya X-nya diganti X plus 3, ya bawah harus X plus 3. Ini harus sama ini. Ya, ini harus sama, maka nilainya sama dengan 1. Oke, kita akan lihat. Maka kita akan samakan ini antara yang
pembilang dan penyebut. Yang pembilang kan X dikurangi akar X min 2. Yang penyebut adalah X dikurangi 4. Ini kita kira-kira nanti kita akan dibawa ke arah yang mana kayak gitulah. Kalian lihat ini. Ini sebenarnya adalah bentuk persamaan kuadrat. Yang bawah juga bentuk persamaan kuadrat. Jadi langkahnya harus kita faktorkan. Ya, harus kita faktorkan. Limit X menuju 0. Untuk yang atas, ini kita faktorkan ini. Ya, kita faktorkan. Ya, kalian lihat. Di depan itu ada X. Agar perkalian berapa kali berapa, hasilnya sama dengan X. Nah, berarti perkalian, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini kira-kira perkalian apa dengan apa yang hasilnya sama dengan X? Ada yang tahu? Yang tahu atau yang berkomentar, Ibu tulis loh ya, nilai keaktifan untuk nilai tambahan. Ada yang tahu? Akar X kali akar X. Siapa ini? Ini, Bu. Siapa? Vini. Oke, Vini. Good job, Vini. Ya, Vini. Betul. Di sini adalah akar X kali akar X. Betul sekali. Ya, akar X kali akar X kan hasilnya X. Kemudian, ini 2. 2 itu adalah perkalian 2 kali 1. 2 kali 1. Kalian lihat, ini yang di C, yang di belakang, ini kan negatif. Negatif itu berarti perkalian antara positif kali negatif atau negatif kali positif. Terus kalian lihat B-nya. Nah, B di sini, ini kan nilainya negatif. Maka 1 kali 2 itu kan besaran 2. Karena ini negatif, maka negatif itu letakkan di angka yang besar. Antara 1 dan 2 kan besaran 2, maka ini harus negatif. Ini yang positif. Itu caranya seperti itu. Nah, kita bisa cek apakah benar atau tidak. Kita cek. Depan kali depan, akar X kali akar X, hasilnya X. Kemudian akar X kalikan negatif 2, negatif 2X. Kemudian akar X kali 1, kan plus akar X. Negatif 2X ditambah 1, negatif 2 ditambah 1, maka hasilnya negatif 1, betul. Kemudian 1 kali negatif 2, hasilnya negatif 2. Udah betul. Sekarang tinggal kita faktorkan untuk yang penyebut. Ada X min 4. Oke, di sini X min 4. Ya, agar hasilnya X sama kayak tadi. Berarti di sini harus akar X dan akar X. Nah, kemudian ini kan nggak ada tengahnya, Bu. Dia hanya X min 4. Kalian ingat. Ingat A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah bentuk A plus B kali A min B. Nah, berarti kalian lihat. A-nya kan tadi akar X. Kemudian B-nya, kira-kira B-nya berapa kalau dikuadratkan itu hasilnya sama dengan, ini sama dengan berapa ini? 4. Yo, ada yang tahu berapa? Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu berapa? Ada yang mau jawab? Halo? Hai. Ada yang mau jawab? Halo anak-anak? Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa? Vini. Ini lagi. Ini lagi. Oke, nggak apa-apa, Vin. Berapa, Vin? Akar X min 2 dikali akar X plus 2. Oke, betul sekali, Vini. Ya. Di sini berarti boleh akar X plus 2 kali akar X min 2. Atau boleh nggak, Bu? Minnya di depan, plusnya di belakang. Boleh. Ya, kemudian kalian lihat antara pembilang dan penyebut. Ini kan sama dengan A ya. Lihat pembilang dan penyebut. Di sini ada faktor yang sama ya. Ada yang sama. Di sini ada akar X min 2. Kemudian yang bawah juga ada akar X min 2. Maka ini bisa kita coret. Ya, kemudian setelah itu kan di sini ada akar X plus 1, sin akar X plus 1 dibagi akar X plus 2. Kita arahkan ini biar menuju ke ini ya.
antara pembilang dan penyebut harus sama ya. Karena di sini pembilangnya adalah akar X plus 1, maka bawah juga harus ada akar X plus 1. Atau kalau penyebutnya ada akar X plus 2, maka pembilangnya juga ada akar X plus 2. Oke. Ya, maka kita kalikan. Ya, kita akan bawa misal di sini akar X plus 1. Ya, ini Ibu tuliskan akar X plus 2-nya di sini. Ya, sama aja ya. Nah, ini agar di sini menuju ke sama dengan 1 ya, limit yang sama dengan 1, maka ini bawahnya harus akar X plus 1. Nah, karena kita sudah menaruh akar X plus 1 di sini, agar nilainya tetap tidak berubah, maka pembilang juga harus ditulis akar X plus 1. Gitu langkahnya ya. Karena kita sudah menaruh ini, akar X plus 1 ini, maka kita harus menambahkan ini. Wah, nilainya kan tetap ya, kita tidak, ini akar X plus 1 dibagi, akar X plus 1 dibagi akar X plus 1 kan sama dengan 1. Kalau kita mengalihkan 1, semua bilangan dikalikan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ini tidak merubah nilai, hanya saja merubah bentuk. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa limit ini itu hasilnya sama dengan 1. Maka tinggal berapa? Tinggal ini. Tinggal limit X menuju 0 dari akar X plus 1 per akar X plus 2 sama dengan A. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan saja di sini ya. Kita substitusikan, maka X-nya kita ganti 0. Akar 0 ditambah 1 dibagi akar 0 ditambah 2 sama dengan A. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, sama dengan A. Atau A sama dengan setengah. Oke, seperti ini pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Yuk, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Halo, anak-anak? Gimana? Ayo, ini pada tidur apa? Pada tidur apa enggak? Sudah jelas atau belum? Halo? Sudah, Bu. Oke, sudah. Yang menjawab Ibu anggap sebagai wakil dari teman-temannya. Kalau sudah jelas, nanti silahkan. Kalau masih belum jelas, kalian bisa nanti melihat lagi ya. Melihat lagi di recordnya nanti. Oke, ya sampai di sini dulu. Ini tadi belum Ibu absen semuanya ya, ini sudah 24. Nanti sambil, nanti kalau udah mau akhir nanti Ibu absen kembali. Ya, kira-kira nanti karena kalian pakai akun, pakai kuota pembelajaran 1 jam nggak apa-apa ya, kita nanti meeting sampai jam 11. Nggak apa-apa ya? Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, itu ada yang suaranya kayak nangis, enggak kan? Sehat-sehat saja kan? Ya, oke. Kalau sudah, untuk pembahasan PTS kan sudah kita bahas semuanya nih. Ya, ini Ibu stop sharing dulu. Untuk PTS itu kan berarti sudah terbahas semuanya dari 1 sampai 20. Kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak nanti Ibu akan lanjut ke aplikasi turunan yang berikutnya. Yuk, ada pertanyaan enggak? Atau ada yang mau dibahas lagi? Bu, saya nomor ini belum mudeng misalkan. Silahkan, Ibu kasih kesempatan. Ayo, ada yang mau mengungkapkan ini? Ada yang mau bertanya? Atau mau menanggapi? PTS-nya sudah cukup semuanya 1 sampai 20? Ayo, ada yang mewakili menjawab?
Sudah cukupkah pembahasan PTS-nya dari nomor 1 sampai nomor 20? Insya Allah sudah kebahas semuanya. Bagi yang belum sempat menyalin ya, karena itu nanti kan bisa dipakai untuk belajar saat menuju ke PAS ya. Selamat datang Titin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo siapa yang mewakili mau menyampaikan? Pembahasannya sudah cukup segini aja PTS-nya atau ada yang mau dibahas lagi? Karena kemarin kan pembahasannya kita baru lewat WA group ya, dari masing-masing kalian mengirimkan jawaban kayak gitu. Adakah yang mau dibahas lagi? Tidak? Cukup? Cukup. Oke, Elsa. Siap. Ya, kalau sudah, maka kita akan lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu tentang kemonotonan. Ya, ini biar sama materinya dengan kelas sebelah ya. Kelas sebelah di MIPA 3 sama 4. Hari ini mereka juga belajar kemonotonan. Maka Ibu juga akan membahas tentang kemonotonan. Yang punya buku pegangan semua atau tidak ya? Punya. Bu. Oke. Iya. Kalau punya, silahkan kalian bisa buka di halaman 102. 102, silahkan bukunya dibuka. Kita akan belajar tentang kemonotonan fungsi. Iya. Kemonotonan fungsi, ada fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Ya, Ibu akan share screen lagi ya. Kita akan belajar untuk ini, kemonotonan. Oke, kita akan ke Jamboard lagi. Sudah terlihatkah Jamboardnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Ya, kita akan belajar kemonotonan. Kemonotonan fungsi. Monoton dan fungsi. Ya, ada fungsi naik, ada fungsi turun. Ya, kita sekarang ada fungsi naik, dan fungsi turun. Ya, fungsi turun. Oke, kalian bisa lihat di halaman 103, itu fungsi fx naik itu apabila turunan pertamanya lebih dari 0. Jadi fungsi naik ini jika turunan pertama atau disimbolkan dengan f aksen, ini adalah turunan pertama, ini lebih dari 0. Dan dikatakan menjadi fungsi turun itu jika turunan pertama atau f aksen x itu kurang dari 0. Ya, ini untuk fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita akan belajar untuk ke contoh soalnya. Soal bisa kalian lihat di halaman 104. Ibu akan membahas soal di halaman 104. Contoh soalnya. Contoh soal. Ya. Soal yang pertama, ini ada soal Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 5. Ya, ini ditanyakan kapan fungsi fx tersebut dia dikatakan sebagai fungsi naik dan kapan dikatakan sebagai fungsi turun. Kalian ingat di sini, fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0 dan akan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Maka langkahnya kita harus mencari turunan pertama. Ya, f aksen x turunan pertama. Ya, mencari turunan pasti kalian bisa. Oke, siapa yang mau mencoba untuk menentukan turunan pertama ini? Silahkan, yuk. Yang mau mencoba? Silahkan, bisa dibuka suaranya. Mic-nya bisa dibuka, silahkan berkomentar
Turunan pertama dari 1/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min 8X plus 5. Ayo, meskipun di buku sudah, siapa yang berani untuk menjawab? Silahkan. Jangan gini dong, lagi ya. Coba. Siapa yang mau mencoba? Halo? Halo anak-anak? Halo? Halo? Halo guys. Kalian tidur kah? Iya, siapa yang mau mencoba? Turunan pertama dari 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 8X plus 5. Yuk, siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Masa nggak ada? Ya, ini siapa yang buka? Yuk, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Ya, yang mau mencoba siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Titin. Tin, oke Tin, silahkan Tin. Berapa Tin turunannya Tin? Sinyalnya susah. Oh, sinyalnya susah. X sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke, X kuadrat iya. 8. Ya, oke. X kuadrat min X min 8. Yakin? Ada yang mau berkomentar lagi? X kuadrat min X min 8. Ada yang mau berkomentar? Itu min 2, Bu. 2X, Bu. Oh, min 2X ya. Iya, tadi Titin bilangnya min 2 apa X ya? Min 2. Oh iya, maaf ya. Berarti sinyalnya tadi Bu Novi dengarnya pas X-nya. Oke. Iya, kenapa X pangkat 2? Ya, makasih Titin. Kenapa di sini X pangkat 2? Kita lihat. 1/3 X pangkat 3. Maka turunannya 1/3 kalikan 3 sama dengan 1. Kemudian X pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. X pangkat 2 ya. Kemudian ini tinggal 1 kali 2. 2. X-nya pangkatnya 2 dikurangi 1. 1. Kemudian kalau ada negatif 8X diturunkan. Berarti tinggal negatif 8. Kalau ada konstanta diturunkan 0. Jadi ini ya. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Itu adalah turunannya, turunan pertamanya ini. Kemudian kita lihat ke fungsi naik, ke fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu jika F aksen X-nya itu lebih dari 0. Kita tuliskan F aksen X-nya. X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Nah, kalian ingat ini materi untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ya. Langkah pertama adalah carilah pembuat nolnya. Pembuat nol. Pembuat nol bagaimana? Dengan ini dibuat diganti jadi sama dengan. Maka X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Sama saja kalian disuruh memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Maka di sini ada X, di sini ada X. Kemudian ini 8. 8 itu bisa perkalian 1 kali 8 atau 2 kali 4. Kalau pasangan 1 kali 8, itu kalau dijumlah atau dikurang kan nggak mungkin ketemu 2. Maka kita ambil yang pasangan 2 kali 4. Kita tulis 2 sama 4 gitu. Kemudian di sini negatif. Maka di sini pasti ada positif, ada negatif atau negatif atau negatif dan positif. Karena di sini B-nya negatif, maka negatif letakkanlah di yang besar. 4 sama 2 besar 4. Jadi di sini harus negatif, sini positif. Kalau kita cek X kali X kuadrat. Kemudian 2X, ini min 4. 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 2. Kemudian 2 kali min 4, negatif 8. Maka dari sini kita menemukan X sama dengan negatif 2, atau dari sini X sama dengan 4.
Oke, kita sudah punya nilai pembuat nolnya. Langkah selanjutnya adalah buat dalam garis bilangan ya. Dalam garis bilangan kita buat di sini ada ini titiknya dia enggak bolong ya, artinya bolong. Dia karena dia tidak ada sama dengannya. Maka titik negatif 2 dan 4 itu dia tidak termasuk ke dalam titik penyelesaian ya. Jadi di sini bolong. Kemudian negatif 2 sama 4 karena besaran 4, maka 4 letakkan di kanan, negatif 2 di kiri. Karena garis bilangan semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji daerah. Ini kan ada daerah yang kurang dari negatif 2, daerah antara negatif 2 sampai 4, dan ada daerah lebih dari 4. Kita uji. Paling gampang ujinya dengan berapa? Iya, dengan 0. 0 kan letaknya di sini, di tengah-tengah. Nah, dengan 0 di tengah. Kita masukkan ke sini. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Kan hasilnya negatif 8. Negatif 8 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Iya, kurang. Berarti di sini daerah negatif. Setelah melewati titik pembuat 0, dia akan berubah jadi positif. Melewati titik pembuat 0, dia akan berubah jadi positif. Nah, kemudian kalian lihat, fungsi naik jika F aksen X-nya lebih dari, tanda pertidaksamaannya ada lebih dari. Ingat, kalau tanda lebih dari, maka ambillah daerah, maka ambil daerah positif. Kalau kurang dari, maka ambil daerah negatif. Jadi karena ini lebih dari, maka ambillah daerah positif. Ya, maka disinilah daerah penyelesaiannya di sini, karena daerah lebih dari harus positif yang diambil. Untuk menuliskan, maka fungsi akan dikatakan naik jika atau pada saat X kurang dari negatif 2. Nah, ini kan ke kiri membacanya X kurang dari negatif 2. Atau X lebih dari 4. Ini fungsi Fx naik itu pada saat ini. X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Sekarang bagaimana kalau turun ya? Fungsi turun itu kan jika turunannya F aksen X-nya kurang dari 0. Kita sudah punya F aksen X-nya tadi. X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Ya. Atau kita sudah menemukan pembuat nolnya itu adalah di sini kan, sama saja ya. Tinggal kita putuskan. Kalau dia pertidaksamaannya kurang dari, maka ambillah daerah negatif. Maka fungsi tersebut akan turun saat ya, fungsi turun saat X-nya yang mana? Ini loh yang daerah negatif. Daerah negatif itu daerah di mana? Daerah di antara negatif 2 sampai 4. Gimana cara nulisnya? X-nya letakkan di tengah. Tandanya di sini semuanya kurang dari. Kemudian letakkan angka yang kecil di sebelah kiri. Angka yang besar di sebelah kanan. Ya, ini X-nya berada di antara negatif 2 sampai 4. Atau X-nya lebih dari negatif 2 kurang dari 4. Nulisnya begini. Ya, ini F turun, ini F naik. Oke, ini untuk pembahasannya fungsi naik, fungsi turun. Ya, silahkan ada yang mau ditanyakan atau tidak. Fungsi naik, fungsi turun, ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup jelas? Ada yang berkomentar? Ayo, cukup jelas atau tidak? Silahkan. Cukup, Bu. Oke, cukup jelas. Untuk soal yang nomor 2, itu mau dibahas apa tidak? Bahas, Bu. Oke, siap. Satu kali pembahasan lagi ya, soal nomor 2. Setelah itu, Ibu akan absen ulang sebelum kita akhiri. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Soalnya Fx-nya adalah Fx sama dengan 2 dikurang X per X pangkat 2. Ya, 2 dikurang X per X pangkat 2. Oke, ini soalnya.
Sekarang kita lihat untuk penyelesaian soalnya. Oke. Ini adalah fx dalam bentuk U per V. U per V. Maka f aksen x-nya kita pakai rumus U aksen V min P aksen U per P kuadrat. Kita lihat. Maka kita cari turunannya f aksen x-nya. Oke, ya ini Ibu akan beri kesempatan. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Di situ sudah ada. Siapa yang berani untuk mengungkapkan? Ada di halaman 105. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Nanti Ibu tuliskan. Halo? Ada yang mau mencoba? Tadi Vini sudah 2 kali, Titin sekali. Yang lain silahkan. Ya, apa yang mau mencoba? X pangkat 2 kurangi 4X. Iya, sebentar. Ini siapa dulu? Siapa dulu? Lisa. Lisa. Iya, Lisa Fajriana. Oke, gimana Lis? X pangkat 2 kurangi 4X per X pangkat 4. Pelan-pelan, Bo. X pangkat 2, X pangkat 2. Min. Terus? 4X. Min 4X. Per X pangkat 4. Per X pangkat 4. X pangkat 4. Begini? Iya, Bu. Oke. X pangkat 2 min 4x per x pangkat 4. Oke, makasih Lisa. Ya, sebelum ke sana, kita coba alurnya ya. Taruh ke sini dulu ya. Ya, kenapa sih kan tiba-tiba kalau Lisa kan x kuadrat dikurangi 4x. Kita pakai masukkan ini dulu ya, biar nanti terlihat caranya kayak gitu. U aksen, U kan itu yang atas. U aksen berarti turunan dari U. 2 dikurangi x itu turunannya adalah min 1, kemudian V-nya kita tuliskan X pangkat 2, ya, kemudian V aksen, V-nya kita turunkan adalah 2X, ya, kemudian U-nya adalah 2 dikurang X, ya, ini per V, V-nya adalah X pangkat 2 dipangkatkan 2. Oke, ini kita kalikan, min 1 kalikan X kuadrat min X kuadrat, kemudian ini kita buka kurungnya, min 2x kali 2, hasilnya min 4x, kemudian min 2x kali min x, hasilnya plus 2x kuadrat. Kemudian di sini x pangkat 2, hasilnya x pangkat 4. Maka dari sini kita gabungkan x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Min x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2, min 1 ditambah 2, hasilnya 1 positif. X pangkat 2 dikurang 4x per X pangkat 4. Ya, ini yang tadi dibacakan sama Lisa. Sama ya, dari sini kalian tahu. Oke, ini adalah turunannya. Kemudian untuk fungsi naik. Fungsi naik jika turunan F aksen X-nya lebih dari 0. Maka ini X pangkat 2 dikurang 4X per X pangkat 4 itu lebih dari 0. Sama seperti tadi, kita harus mencari pembuat 0. Pembuat 0 itu dengan cara fungsinya itu kita sama dengankan dengan 0. Ya, kita sama dengankan 0. Oke, di pembilang kita lihat, ini kita faktorkan ya. X-nya kita keluarkan, X dikurang 4, ya. Ini X kuadrat min 4. X kuadrat min 4x kita bawa ke dalam bentuk ini. Kemudian di sini X pangkat 4 sama dengan 0. Maka dari sini kita menemukan ada pembuat 0 berapa saja. Itu yang pertama di sini dia adalah X sama dengan 0. Kemudian yang ini adalah X sama dengan 4. Kemudian yang bawah ingat, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau penyebut sama dengan 0, dia nanti hasilnya tidak terdefinisi. Maka ini tidak boleh sama dengan 0. Kita gambarkan ya di garis bilangan. Ya, kita gambarkan di garis bilangan. Itu ada 0, ada 4.
ya. Oke, ada 0, ada 4. Ini 0 di sini maksudnya sebagai titiknya bolong. 0 sama 4 tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Oke, kemudian sekarang kita tinggal menguji daerah. Nah, daerah mana yang kamu akan ambil? Misal yang paling mudah di sini 0 nggak mungkin karena di sini 0 sebagai titik pembuat nolnya. Kita ambil misalkan 1. Ya, masukkan di sini. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 dibagi 1. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti di sini adalah daerah negatif, melewati pembuat 0 berubah jadi positif, melewati pembuat 0 berubah jadi positif. Nah, udah kan? Kemudian kalau fungsi naik seperti tadi yang di depan, kalau naik itu ambillah daerah positif, berarti daerah ini yang kita ambil. Maka ya fungsi naik, ya fungsi naik, ya di saat apa ini? X-nya kurang dari 0 atau X lebih dari 4. Sementara kalau fungsi turun ya, fungsi turun itu saat apa? Saat turunannya sama dengan 0. Turunan pertamanya kurang dari 0. F turun jika F aksen X-nya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti daerahnya yang diambil adalah daerah negatif. Daerah negatif itu daerah di mana ya? Maka ini bisa dikatakan F turun saat ya daerah negatif. Daerah negatif adalah daerah yang berada dari 0 sampai 4. Oke, ini untuk pembahasan contoh soalnya ya di situ. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, Ibu stop sharingnya ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup. Oke. Ya. Ya. Oke, kalau sudah cukup, alhamdulillah ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan cek ulang karena tadi kan saat Ibu absen yang pertama itu baru beberapa yang di absen. Nah, ini kan sudah banyak. Ibu akan cek ulang. Nanti kalau ada yang sudah pernah masuk kemudian live, nanti akan Ibu lihat di recordnya ya. Ini kan mungkin Ibu lihat juga tadi ada beberapa yang live, mungkin kendala sinyal juga ya. Sebelum Ibu absen, ada yang mau kalian sampaikan atau tidak? Kira-kira ketika pembelajaran Ibu menggunakan meeting room seperti ini dengan Ibu buatkan video yang kalian lihat di YouTube, itu kalian lebih mudah menangkap yang mana? Ayo, ada yang berpendapat? Ayo, ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat? Pembelajarannya mau enakan seperti ini atau cukup Ibu buatkan di video yang Ibu berikan di YouTube, atau kita seperti ini? Yuk, silahkan berpendapat. Yang berpendapat Ibu kasih nilai juga loh. Yang seperti ini, Bu. Oke, Rinda ya. Oke, seperti ini. Keberatan apa enggak? Kuotanya pakai kuota pembelajaran, berarti kalian enggak ngeluarin banyak dana kan buat beli kuota lagi? Gitu. Oke, siap. Berarti kalau kalian memilih seperti ini, nanti berarti pertemuan depan juga kita seperti ini lagi ya. Nanti bagi yang tidak sempat, karena ini Ibu lihat terakhir ini di angka 27 yang masuk. Nanti kalau yang belum sempat masuk atau kemarin tadi sudah masuk tapi kelempar karena sinyal, nggak apa-apa. Nanti recordnya nanti tetap akan Ibu sampaikan di channel YouTube yang akan Ibu linkkan di LMS. Atau nanti kalau ada yang modelnya susah dibuka, nanti Ibu linkkan juga di grup WA, begitu ya. Ibu akan cek untuk absennya
nanti silakan kalau ada yang belum diabsen ya. Ibu ulang dari awal, ini ada Ainin, MIPA 2, kemudian Aisyah. Aisyah berarti MIPA Aisyah. Aisyah MIPA berapa ya? 2, Bu. Aisyah Puji Rahayu. Ya, MIPA 2. MIPA 2. Oke, terus ada Alfida MIPA 1. Alfida MIPA 1, Afita. Afita MIPA 2. Kemudian Ayu Setia Rahma MIPA Ayu MIPA 2. Kemudian tadi Cherly Bujo siapa ya? Lupa lagi Bu Novi itu kan. Erliana sih, sorry. Erliana udah. Dea Artika udah. Elsa itu MIPA 2. Elsa, kemudian Farel itu MIPA 1. Farel, Fatma tadi sudah, Febri sudah, Fitri Yulianingsih kayaknya tadi sudah, kemudian Ihtiyatun sudah, Miandika itu MIPA 1, kemudian Nisa Nur Komariah MIPA 1, kemudian Nur Hikmah Amanda Talin MIPA 2 tadi sudah, Nurul Afifah MIPA 2, kemudian Nurul Hikmah tadi sudah, Rinda sudah, Risa Fajriana tadi sudah, kemudian ini Ryuzaki Senpai siapa ya? Ahmad Firman, Bu. Oh iya, Ahmad Firman Azaki. Ya, MIPA 2 ya, Firman ya. Iya. Iya, Bu. Besok namanya pakai ini ya, biar Bu Novi bisa mengidentifikasi dengan cepat. Baik, Bu. Oke, Siti Nurhalifah sudah, Titin MIPA 1, Yunik MIPA 1, Vini MIPA 2. Oke, ada yang belum kesebut? Yang ada di room ini, adakah yang belum tersebut? Sudah ya? Sudah. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta izin, ini ada mahasiswa dari STAIN Purwokerto, kakak kelas alumni kalian, yang lagi ngambil S1 Matematika juga. Ini lagi penelitian tentang pengelolaan kelas di kelas Matematika. Nah, ini kebetulan ada kelas di kelas 11 sama kelas 12. Kelas 12-nya ngambil di kelasnya Ibu. Ini mohon izin nanti untuk beberapa anak, nomornya Ibu berikan ke mbaknya, namanya Mbak Ika. Nah, ini Ibu ambil untuk MIPA 1 dulu yang pernah dapat pulsa unik ya. Ya, unik. Nanti MIPA 1 Ibu ambilkan unik. Terus yang selain unik Ibu ambilkan MIPA 1. Hari ini MIPA 1 yang laki-laki berangkat Farel. Ya, Farel. Izin ya, Farel. Nanti nomornya Farel sama nomornya unik Ibu berikan ke Mbak Ika. Bolehkah? Farel sama unik? Boleh? Halo, Farel. Boleh, Bu. Oke, unik, terima kasih. Farel gimana, bolehkah? Boleh, Bu. Oke, siap ya. Kemudian untuk MIPA 2, nanti Ibu mohon izin yang pernah dapat pulsa dari Ibu Vini ya. Ya, Vini sama laki-laki yang hari ini ada Ahmad Firman. Ibu izin nomornya Vini sama Ahmad Firman untuk Ibu berikan ke Mbak Ika. Bolehkah Vini sama Ahmad Firman? Boleh, Bu. Oke, siap. Makasih, Firman. Vini, boleh, Vin? Halo, Vini? Boleh, Vin? Boleh, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih ya semuanya anak-anakku. Ini Ibu milihnya bukan karena apa-apa ya, karena ini ada apa namanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan yang pernah sudah kalian ikuti selama pembelajaran dengan Ibu. Ibu ambil satu perempuan, satu laki-laki per masing-masing kelas. Ini untuk sampling aja kayak gitu.
Ya, terima kasih untuk meeting hari ini. Kalau kalian masukan kalian, kita tetap meeting seperti ini untuk pertemuan berikutnya. Oke, nanti Ibu akan siapkan untuk pertemuan berikutnya. Jika nanti ada hal yang mau kalian sampaikan, kalau di sini malu, boleh kalian sampaikan di grup WA atau mau japri Ibu juga boleh. Oh iya, Ibu lupa ya, tadi kita untuk pembelajarannya lupa kita tidak berdoa ya. Jadi kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang nanti atau penjelasannya masih ada yang kurang jelas. Mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week ya. Tetap semangat belajar ya. Jaga protokol kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Ya udah silakan kalau mau boleh. Ya, sudah boleh. Ya, see you next week. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.